Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel AR49. Oke, sebelumnya gua mohon maaf sebesar-besarnya atas lambatnya gua mengupload video. Banyak sekali kesibukan gua seperti push rank, baca komik, nonton anime, scroll TikTok. Wih, kenapa kau rekam itu? Banyak sekali kesibukan gua seperti mengurus kelulusan saya di SMA dan juga pendaftaran di kampus. Salah satu hiburan yang biasanya kita nonton adalah kartun. Untuk dekade 2000-an, kita mengenal dan menonton banyak kartun seperti Mickey Mouse, SpongeBob, Dora, Phineas and Ferb, Penguins of Madagascar, The Very Odd Parents, dan sebagainya. Untuk dekade 2000-an, kita mengenal kartun seperti Paw Patrol, Super Wings, Sofia the First, PJ Masks, Gravity Falls, dan sebagainya. Bukan rahasia lagi jika setiap negara memiliki kartun buatan masing-masing, seperti Amerika dengan kartun-kartun buatan Disney, Nickelodeon, DreamWorks, dan lain-lain. Inggris dengan kartun Tom and Jerry, Prancis dengan kartun Miraculous, Rusia dengan kartun Mars and the Bear, Korea dengan kartun Tayo, India dengan kartun Siva, Jepang dengan mereka itu anime, dan juga Malaysia dengan kartun Upin Ipin. Kalau di Indonesia, kartun-kartunnya seperti Adit Soko Jarwo, Nusa, Kiko, Shizuki, dan masih banyak lagi. Namun pernah gak sih kalian menyadari kalau kartun-kartun buatan Indonesia itu kalah saing sama kartun-kartun luar? Jangankan TV negara luar, TV Indonesia sendiri lebih banyak menayangkan kartun-kartun luar ketimbang kartun-kartun Indonesia itu sendiri. Nah, pada video spesial 3 tahun berdirinya channel AR49 ini, saya akan membahas tentang alasan kenapa industri animasi di Indonesia sulit berkembang. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, serta aktifkan loncengnya ya. Oke, lanjut. Setelah gua search di berbagai media, ternyata banyak sekali faktor-faktor yang membuat industri kartun atau animasi di Indonesia itu sulit berkembang. Yang pertama adalah kurangnya apresiasi tontonan masyarakat. Harus diakui kalau banyak masyarakat Indonesia yang kurang mengapresiasi animasi buatan Indonesia. Mayoritas anak-anak dan orang dewasa lebih suka animasi buatan luar maupun anime dari Jepang, yang dianggap lebih menarik ketimbang buatan Indonesia. Tidak hanya itu, tokoh dan karakternya pun juga digemari oleh orang-orang. Kalau di Indonesia, jangankan menghargai. Pada tahun 2020 kemarin, kartun Nusa sempat dicap radikal oleh sekelompok oknum karena gaya pakaian Nusa dianggap cenderung Taliban. Lah, dari mana coba unsur radikalisme dan Talibannya? Gue bener-bener heran sih. Banyak masyarakat mau adanya animasi Indonesia, tapi saat ada animasi yang bagus, malah di roasting. Yang kedua adalah storytelling yang kurang menarik. Yudi Surjoatmojo selaku direktur dan kurator produser Dapur Dongeng Nusantara pernah mengatakan, kami ini seperti tidak punya ide dan gagasannya sangat miskin bahkan. Jadi kalau menyangkut yang sifatnya tradisi, mereka hanya sekedar menggambar cerita itu dengan gambar baru, tapi alur ceritanya sama. Yap, ini bisa dibuktikan dengan film animasi Indonesia yang kebanyakan memiliki kisah cerita seperti sinetron yang dianimasikan. Padahal ada beberapa cerita-cerita menarik yang bisa disampaikan selain topik utama dari cerita tersebut. Terlebih lagi, banyak dari beberapa kreator animasi yang tidak suka menambahkan wawasan dan mereka hanya suka wawasan yang ada di sekitaran minat mereka, yang biasanya hanya berputar di desain, animasi, game, tapi tidak mempelajari sastra atau sejarah lainnya untuk referensi cerita yang disungguhkan. Selain itu, faktor lain yang menjadi alasan adalah kurangnya sumber daya manusia berkualitas. Beberapa studio di Indonesia mengalami kemajuan dalam mengerjakan proyek sendiri, sedangkan beberapa studio lainnya lebih memilih untuk membantu proses produksi pembuatan film animasi di luar negeri. Nah, beberapa dari studio-studio tersebut masih kesusahan mencari SDM yang sesuai dengan kualitas standar perusahaan mereka. Merupakan sebuah tantangan bagi industri film animasi Indonesia, sebab kreator animasi Indonesia sebagian besar hanya menjadi penyokong produksi film animasi besar di Amerika, Jepang, dan Korea. Bukan pencipta film animasi asli, seperti contohnya adalah kartun Zack Storm yang dimana MNC Animation ikut membantu dalam produksi kartun ini. Bangga sih bangga, tapi kan cuma ikut membantu, bukan menciptakan kartunnya. Faktor lainnya adalah masalah rating dan orientasi uang. Menurut Doni Sugeng Riyadi, Production Assistant Dreamtone Animation Studio, menayangkan program animasi akan menjadi sebuah perjudian bagi pihak stasiun televisi. Apakah penayangan program animasi ini akan menjadi rating tinggi atau tidak? Mengenai orientasi uang, banyak kartun Indonesia mengeluarkan banyak biaya hanya untuk satu episode doang. Ya, jika seandainya banyak orang yang menonton dan menyukainya, maka itu tidak akan jadi masalah. Tapi bagaimana kalau sebaliknya?
Sebagai perbandingan, untuk kartun Keluarga Somad disebutkan menghabiskan 40 juta per episode, sementara untuk Doraemon hanya perlu 10 juta saja. Untuk contoh, Dreamtoon yang terafiliasi dengan stasiun Indosiar dan SCTV ternyata tidak mendapat perlakuan istimewa. Mereka mendapatkan peringatan ketika rating atau share penonton mereka turun, dan hal ini berisiko besar, sebab bisa saja kontrak pengerjaan program animasi mereka dipotong jumlah episodenya atau bahkan sampai diberhentikannya program mereka. Bagi stasiun TV, buat apa nayangin animasi buatan sendiri yang mahal kalau ada kartun luar yang lebih murah kan? Permasalahan biaya dan rating inilah yang kemudian memicu faktor lainnya, yaitu inkonsistensi kartun Indonesia. Kalau kita lihat, kartun luar dan anime biasanya memiliki durasi 11 hingga 22 menit, yang dimana setiap episode baru akan diliris sepekan atau 2 pekan sekali. Untuk kartun yang tergolong baru, biasanya akan membutuhkan waktu lama untuk membuat animasinya dan berdurasi singkat. Seperti episode pertama SpongeBob, yaitu Help Wanted, yang memakan waktu hingga 2 tahun untuk Om Stephen Hillenburg menyelesaikannya. Namun sekarang, SpongeBob sudah meliris setiap episode per pekan. Sementara kartun-kartun di Indonesia seperti Adit Sopo Jarwo, Nusa, Si Entong, Rico The Series berdurasi rata-rata hanya 5 hingga 7 menit, serta pelirisannya yang tidak menentu kapan waktunya. Kita seperti dibikin bosan menunggu pelirisan kartun Indo, dan saat udah liris, malah durasinya yang sedikit. Bagaimana tidak mau kesel coba? Berikutnya adalah minimnya dukungan atau sponsor. Tentunya berbagai permasalahan seperti biaya, rating, dan semacamnya membuat para kreator kartun jarang mendapat dukungan maupun sponsor. Memang ada sponsor yang menyokong kartun-kartun Indonesia, tapi tidak banyak. Bukan hanya dukungan dari sponsor, pemerintah Indonesia juga kurang mendukung dalam kemajuan industri animasi lokal. Jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, semisal Korea Selatan yang menerapkan 30% wajib animasi lokal di televisi, ataupun Jepang yang mempersulit animasi luar untuk masuk ke negaranya. Bahkan Indonesia masih kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia yang dibantu Multimedia Development Corporation yang serius sekali memajukan industri animasi di negaranya. Lihat saja kartun-kartun Malaysia seperti Upin Ipin, Bobo Boy, dan juga Ijen Ali, yang kualitasnya udah tidak perlu diragukan lagi. Mungkin inilah yang mendasari para konten kreator serta animator untuk membuat animasi buatan mereka masing-masing dan ditayangkan di berbagai sosmed khususnya YouTube seperti Fernalta, Tekotok, Dasi Gantung, Dalang Pelo, Sengklek Men, Animasi Nopal, Santun TV, dan lain-lain. BTW adikku juga buat animasi dan upload di YouTube, namanya Stick, jadi subscribe ya. Selain itu, masalah yang juga menghambat perkembangan industri animasi di Indonesia yaitu target pasar animasi di Indonesia yang tidak jelas. Para animator beserta studio animasi tak jarang kesulitan untuk menjual hasil karya mereka. Di samping itu, produksi karya animasi membutuhkan modal yang cukup besar. Dengan pangsa pasar yang belum jelas di Indonesia, tentu bagi animator beserta studio animasi akan kesulitan untuk menutup biaya produksi. Dan hal itu juga yang akan menjadi penyegal bagi para animator dan studio animasi untuk kembali menghasilkan karya baru. Persaingan industri animasi di Indonesia juga masih belum terasa. Sesama animator serta studio animasi hingga kini masih belum berkompetisi secara ketat untuk memperebutkan pekerjaan. Persaingan ini hanya terasa jika ada studio animasi berskala besar dan bermodal besar. Salah satu animator, Marsha Cikita Fauzi, yang pernah terlibat dalam pembuatan serial kartun Upin Ipin, berpendapat bahwa cukup sulit membuat karya animasi yang mudah dipasarkan dan dijual di Indonesia. Ia juga mengatakan kesulitan dalam memasarkan produk dan membuat orang sadar akan karya anak negeri. Menurutnya, industri animasi di Indonesia cukup rumit. Stasiun televisi sangat sulit menerima karya-karya animasi dalam negeri. Lalu ada kendala hukum. Ahmad Rafiq, animator asal Malang yang juga Managing Direction di GM Animation Studio, menilai ada banyak kendala di Indonesia yang membuat industri animasi di sini sulit berkembang. Salah satunya adalah kendala hukum. Urusan haki saja ribet dan butuh waktu yang lama. Pemerintah nggak sadar bahwa masyarakat kita sebenarnya sudah sangat maju. Bisnis animasi kan intellectual property, tapi hakinya nggak jelas. Kesulitan lainnya terkait dengan model bisnis. Menurut Rafiq, di Indonesia belum ada agensi yang menangani bisnis animasi seperti yang ada di luar negeri. Walhasil, Rafiq bersama rekannya pun membuat agensi juga. Oke, tadi itu sudah penjelasan dari gua seputar tema pada video ini. Harus diakui kalau industri animasi Indonesia cukup tertinggal dari negara-negara lain, seperti Malaysia dengan kartun Upin Ipin, Bobo Boy, Ijen Ali, Mekamato, dan lain-lain, yang bahkan sudah ditayangkan oleh Disney dan GM. Lalu ada negara Singapura dengan kartun The Outbots yang juga sudah ditayangkan oleh Disney. Sekedar fakta juga bahwa Daniel Chong selaku pencipta kartun We Bare Bears merupakan seorang keturunan Singapura. Bahkan ada sebuah easter egg berupa patung Merlion dalam kartun trio beruang tersebut.
Mungkin ada yang tahu kartun Amphibia. Nah, kreatornya merupakan seorang keturunan Thailand, yakni Matt Braley. Bahkan dia menambahkan banyak sekali unsur-unsur Thailand ke dalam kartun garapannya. Contoh paling gampang yaitu sang tokoh utama En Bun Choi adalah orang Thailand murni yang tinggal di Los Angeles, lalu terjebak di dimensi amfibi. Nah, tapi sejelek-jeleknya kartun Indonesia itu masih mending jika dibandingkan dengan kartun Aduh, ya Allah. Perlu diketahui bahwa kemajuan suatu negara dapat terlihat juga dalam perkembangan industri kreatifnya. Industri kreatif mencakup banyak bidang, salah satunya yaitu bidang animasi. Melihat perkembangan animasi yang kian maju di dunia, tidak ada salahnya bagi Indonesia untuk ikut terjun di dalam bidang ini. Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar dalam bidang animasi. Banyak juga para animator handal di Indonesia. Namun dengan banyaknya kendala serta hambatan yang akhirnya menjegal kemajuan industri animasi Indonesia. Oleh karena itu, peran pemerintah akan sangat diperlukan. Karena dengan adanya dukungan pemerintah, misal dengan berupa peraturan-peraturan ataupun dukungan berupa modal bagi bidang animasi, akan sangat berarti bagi para animator maupun bagi studio animasi. Pemerintah Indonesia bisa mengambil contoh pada Korea Selatan yang menerapkan harus adanya animasi lokal yang tayang di televisi, dan itu bisa menjadi solusi bagi para animator yang kesulitan memasukkan karya animasinya ke dalam televisi lokal yang ada di Indonesia. Indonesia juga bisa mencontoh Jepang yang mempersulit animasi-animasi luar untuk masuk ke negaranya. Tak lupa, pemerintah juga harus mendukung industri komik di Indonesia. Karena tak dipungkiri biasanya, karya-karya animasi terkenal berasal juga dari karya komik-komik terkenal yang sebelumnya sudah ada. Oh ya, sebenarnya pas gua lagi ngedit video ini, gua kepikiran untuk membuat video seputar hal-hal tentang Asia Tenggara yang masuk ke dalam sebuah kartun, baik dari karakter kartun maupun kreator animator itu sendiri. Mudah-mudahan bisa direalisasikan videonya ya. Oke, sekian dari gua. Jika ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa dan wassalam.